Baik, udah tahu belum? Kira-kira siapa? Feeling aku sih pelatih, karena yang apa sih? Bukan pelatih, tapi dia penting. Gitu. Siapa kira-kira? Bang Eli. Poeli. Saya dulu pernah nyari-nyari soalnya, susah banget. Nyari-nyari orang dengan profesi ini. profesi ini ada hubungan dengan bulu tangkis? Bisa jadi. Tukang raket? Tukang enggak, bukan. Tukang kok? Bukan, nggak ada hubungan bulu tangkis, hubungan dengan olahraga. Ya udah nyerah Mas siapa? Kita lihat aja ya, Iya, oke. siapakah dia. Ini adalah Sugiat Mulyo Sudarmo, ahli pijit khusus atlet. Jadi tukang pijit aja sekarang milih-milih ya, oke. Pijit, tukang pijit? Khusus atlet, Oh, sus atlet. silakan. Di balik primanya fisik seorang atlet, ada pendukung kesehatan di belakangnya. Inilah sosok ahli pijat khusus atlet, Bapak Sugiat Mulyo Sudarmo. Namanya sudah tidak asing lagi di kalangan atlet. Berkat keahliannya dalam memijat, berbagai nama besar sudah pernah menggunakan jasanya. Tidak hanya untuk menghilangkan penat, keahliannya juga mampu membantu memulihkan cedera otot. Belum lama ini, Sugiat membuka pusat pijat olahraga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Undang Jika. Ya. Ini dia yang membawa pengaruh besar terhadap atlet-atlet bulu tangkis. Langsung aja kita undang Bapak Sugiat. Halo Bapak, selamat malam Pak Sugiat. Apa kabar Pak Sugiat? Salamannya saja sudah enak ya. Baik. Salaman aja udah kayak dipijit ya? Udah enak cara salamannya. Oh gitu. udah, Pak Sugiat, satu pertanyaan Cika. Ya, Pak Sugiat sering menerima pijatan-pijatan pria-pria hidung bengkak? Saya beneran kok mau nyari kok. Oh gitu. Iya. Biasanya kan kalau tukang pijit dicarinya sama cowok-cowok. justru di tempat kita saya berusaha merubah image bahwa tempat pijat itu tidak semuanya plus-plus. Bisa loh Pak, plus-plusnya begini. Ya, paling plus minyak, plus baby oil, plus segala Betul. macam. Tapi Pak biasanya kalau tukang pijit itu identik dengan kacamata hitam Pak. Ya, Bapak enggak ya? justru itu ingin berubah bahwa seorang pemijat itu merupakan sebuah profesi yang Jadi itu bukan hanya sembarangan gitu ya. tidak. Kita belajar otot, belajar anatomi. Nah, bedanya apa tukang pijit biasa dengan tukang pijit atlet? Ya, kita kalau atlet kita disebut masseur ya, atau strength terapis. Kalau tukang pijat biasa mungkin temennya jadi tukang pijat, berhasil, terus ikut-ikutan jadi tukang pijat tanpa mengetahui ilmu. Nggak belajar otot, nggak belajar pijat. Nah kalau belajar pijat atlet harus ada pendidikannya. Ada sekolahnya? Pendidikan sport massage, kita belajar anatomi, psikologi, biologi, yang pakai logi-logi. Ada sekolahnya nggak Pak? Dulu ada pendidikan sport massage. Lah kebetulan waktu itu lulus saya dipanggil untuk SEA Games 87. Saya menangani atlet-atlet. Tadi katanya Simon udah dulu di PBSI juga ya? Iya, terus tahun 93 saya dipanggil khusus menangani atlet-atlet bulu tangkis. Menangani atlet-atlet bulu tangkis. Ya, Oh. tapi untuk Olympic Asian Games saya tetap menangani seluruh cabang. Dari tahun berapa jadi ahli profesi? 87. 87 tahun 87. Sudah atlet siapa saja yang pernah dipijit Anda? Ya, terutama kalau atlet bulu tangkis pasti semua lah. Dari Susi, Alan, Arti, Hari, termasuk Simon. Simon Taufik. pernah juga? Pernah. Oh pernah juga? Sering, Sim? Mas. Sering malah? Oke. Dipijit itu kalau lagi ada cedera atau misalkan pas lagi capek aja terus pengen pijit? Jadi, oh, Kalau Mas Simon semua? Iya, jadi kalau mama kita kondisi lagi capek, Iya. kita pengen untuk lebih fresh lagi, pijit capek. Tapi mungkin kalau ada keluhan apa, ya tinggal bilang ke Mas Giat, Mas, apanya yang ketarik atau seperti apa yang sakit di mana? Pernah cedera? Kadang. Dipijit? Sembuh dong. Nggak pernah cedera dipijit? Oh enggak, belum pernah. Oh belum pernah. jangan sampai cedera kalau gitu ya. Oke. Nah itu Anda belajarnya dari mana? dulu kan ada pendidikan sport massage. Dulu waktu itu pemerintah Indonesia ingin mensukseskan SEA Games, terus merekrut pemuda-pemuda untuk dilatih mijat-mijat atlet.
ada pendidikannya. Kebanyakan lulusan dari dosen-dosennya lulusan dari Jerman Timur. Oke. Dan sampai keliling dunia ya? Ya kan? Iya. Ah, Oh iya, serius? kalau pertandingan di luar negeri? Oh iya, Ya. kan ikut ya? Setiap pertandingan termasuk Simon itu kemana aja bareng. Iya ikut. Sekarang buka praktek Pak? Sekarang di Sunter. Oh, buka praktek di Sunter. Saya 25 tahun di olahraga. Waktu pertama kali ikut SEA Games, masuk Platnas. Di situ saya bukan merasa tempat kerja ya. Tapi saya ingin di situ tempat belajar saya untuk mengembangkan ilmu saya. Di situ saya mengadakan penelitian terus. Akhirnya setelah cukup selama 20 tahun keliling dunia ya sama atlet bulu tangkis, saya merasa ilmu saya ini di luar banyak yang membutuhkan. Karena banyak yang cedera ke tempat pijat malah jadi bengkak. Betul. Lah, akhirnya saya buka sendiri, mendidik anak buah, dan sekarang banyak pasien saya dari luar kota juga. Saya mau coba dong Pak. Boleh? Dipijit. Saya mau tahu coba bedanya seperti apa gitu. Pijitan apanya? Mas, pijitnya bentar aja ntar tiduran gak ada Nggak jongkol. apa-apa, biarin aja. Saya kan coba tangan. Ceritanya tangannya patah. Tangannya patah. Patahin dulu. Oh, Enggak kan? enggak. Enggak. Kirain dipatahin Tapi dulu sempat gitu. patah ini. Mas. Copot. Nah, Sebetulnya mungkin dislokasi ya. Saya bukan saya patah. dislokasi. Iya Iya. itu. Ya kalau Udah dislokasi 8 itu- kali copot. Silahkan dipijit. Jadi kalau penonton nggak tahu ya, bahu kanan saya itu ini bonggol, ini tempat. Nah, copot Ya, udah 8 itu kali. sebenarnya sih gampang. Nggak perlu dipraktekin. Enggak, tinggal muter aja, tinggal masukin kan bisa. Iya, tapi kan kalau nggak ada orang kemarin tanya, dia saya masukin sendiri Pak. Iya Pak, Iya. masukin sendiri terus teriak-teriak Pak, sampai kedengeran Ya, ke kalau- Medan sana Pak. Ini lepas itu yang paling susah kalau badannya gemuk. Soalnya kita puter dagingnya doang, yang muter tulangnya nggak muter. Oh iya benar. Benar. Tapi kalau kurus kan gini deh, tinggal ceklek Ceklek itu udah gitu ya. masuk. Iya. Maksudnya ini sakit apa ini? Sakit Saya hati tadi dia, habis Pak. habis angkat beban pegel di sini Pak. Iya. Kalau angkat beban tergantung ya. Kalau kita ngangkatnya susah, berarti ini otot sini. Ini yang keras. Tapi kalau ngangkatnya gini, biasa juga otot sini. Nah, tadi ngangkatnya gini, berarti ini saya Ya, kena apa? berarti cuma sininya aja yang keras. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya semua problem otot itu cuma karena mengeras aja. Kalau otot keras, dia tidak ada tenaganya. Gitu. Apa Sakit. Mas rasanya Mas? Mas, apa rasanya beda nggak? Harusnya memang kita nggak pakai baju ya di massage gini, di leg gini. Ini sebenarnya sih memang keras di sininya ya. Mas, kok kayak diset terus? Ini nggak boleh ngelawan ya Pak? Apa? Nggak boleh. Kenapa? Nggak. Coba Pak, kerasnya seperti apa? Coba Kerasnya. perbedaannya setelah. Oh. Oh, ini belum mengeluarkan tenaga. Itu masih elus-elus. Masih dilus-lus. Kalau pakai tenaga Tegain Pak? aja Pak, tegain Pak. Mijet itu yang penting bukan tenaganya. Kita tahu jalur ototnya. Iya benar-benar. Jadi bukan kalau otot dipijet terlalu keras, dia akan ngelawan malah jadi sakit. Benar. Makanya pijet yang benar itu pasien tidak boleh merasakan sakit. Oh iya benar. Iya. Udah Kalau pura-pura nggak sakit, happy aja happy. Seneng. kalau pijet sampai pasien teriak-teriak apalagi keluar keringat itu berarti belum bisa mijet. Saya akan coba happy Pak. Coba acting Ya. happy, senang, jangan ngerasa sakit. Lah, ini sebetulnya cuma ototnya ditegangkan karena takut aja. Karena urut ini harus rileks, Oh, tapi saya ini harus nggak rileks. lemas. Iya, Bapak duduk lah. dong Pak. Tiduran. Jangan tinggal lama waktunya nih, saya lemas deh coba. Ya. Karena ini pakai baju, pijetnya ya harus kita. Wah ini udah Tapi biasa ngomong-ngomong olahraga. Pak Gia tuh Kenapa, Pak? memperkenalkan Kenapa? Ya. Kenapa? baju. Dari sini itu ketahuan sering olahraga karena otot-ototnya udah. Bedanya apa Pak? Ya kita kalau nggak olahraga kan bisa dari pegangannya udah ketahuan. Saya juga dari pegangan Bapak, saya tahu Bapak sering mijit ini. Emang pemijit. Emang pemijit, Pak Gia pemijit. Oke, jadi Bapak ini enak loh tapi. Beneran. Enak loh bener. Penonton mau coba satu-satu mungkin. Dan Bapak juga memperkenalkan psikologi massage itu apa Pak? Iya, psikologi massage itu sebetulnya itu pengalaman ya. Dulu kalau ada pertandingan-pertandingan penting, itu banyak atlet, terutama atlet-atlet cewek atau atlet muda gitu ya. Itu malamnya suka pengen mual, katanya perut sakit.
nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Terus akhirnya kan minta tolong saya, Mas Giat, minta tolong pijet dong. Padahal saya tahu badannya dia itu sebenarnya fit. Kalau atlet badannya fit, dipijet kan jadi lemes paginya. Tapi kalau minta tolong saya suruh mijet tapi nggak mijet, nantinya jadi ribut, dibawa ke luar negeri supaya mijet, dimintain tolong nggak mau. Jadi Lah akhirnya solusinya saya harus banyak cerita-cerita humor. Jadi mijetnya asal-asal saja, tapi saya cerita banyak biar bercanda. senang, jadi Jadi dikasih placebo gitu ya intinya. jadi untuk Sugesti. iya, untuk mencairkan ketegangan itu. Oke. Kalau atlet besok lawannya berat, pasti kan nervous ya, Nervous. tegang. Sehingga lah akibatnya itu kan kadang pengen muntah, kadang perut sakit, kepala pusing itu. Lah dia minta pijet, saya lebih banyak cerita yang lucu-lucu aja. Coba lagi Mas cerita jadi cewek, atlet cewek. Aduh pengen dipijit gitu Mas. Tapi badannya fit. Nah sekarang kita pengen tahu Pak Giat itu Nah kalau atlet cewek tiba-tiba mual, Bapak nggak nyari tanggung jawab? bukan berarti Iya kan nanya. Iya. Bapak ini juga ingin memperkenalkan buat anak muda stretching olahraga yang benar seperti apa. Karena kebanyakan katanya stretching sebelum olahraga tuh banyak yang salah katanya Pak Giat. Jadi kita akan coba belajar buat anak muda ini yang suka olahraga. Gimana sih stretching yang benar? Bisa dicontohin Pak ya? Ya, oke. Atletnya Anu ya, Nu sini Nu. Anu ini atlet renang ya, dulu kecilnya jual air kiloan ya. Silakan, Ya kita stretching. tidur aja dulu. Wah, Tidur. enak disuruh tidur, enak Tidur. 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 Ya. Ya keluarga udah ikhlas. Loh, Maksudnya Ya. stretching. merem nggak Pak? Ya boleh merem. Ya, ini pertama gini ya. Oke. Ini. Ih, susah amat sih. Ya, ini supaya untuk narik otot hamstring gitu ya. Oh. Nih, kita tekan. Oke. Sini ketarik nggak? Enggak. Enggak. Lumayan. Jadi itu untuk narik ini supaya tidak ketarik hamstringnya ya. Waktu sakit ditahan 15 sampai 10 detik. Ini kanan kiri ya. Ini kanan kiri. Ini sama. Ya kan? Lah, terus masih tidur. Ini lihat. Ini badan nggak boleh gitu. Nggak boleh apa Pak? Nggak boleh miring. Oh, Nih, ini akan Mukanya narik biasa aja. otot sini ke sini sampai ke pinggang. Oh, Pinggang iya. terasa nggak? kerasa Ya. Pak. Kayak nggak punya. Ya, jadi stretching ini sebenarnya fungsinya untuk pinggang. Oke, Orang sakit pinggang bisa juga dari otot sini sampai sini. Nih, Saya sekujur tubuh sakit malah Pak. Kalau Ya. sendirian gimana Pak? Ya. Kalau sendirian Pak? kalau sendirian begini, ini begini, ini lurus, ini begini, tarik sendiri. Oh, Bisa nggak? Ini ketarik nggak? iya. Ya kan. Yang ditarik mananya sih Pak? Ini ditarik ke sini. Ini didorong ke sini. Pak. Iya. Belajar lu, orang belajar gitu. Lu orang belajar. Kan marah-marah. Udah panas Nah, Pak. Gua sekarang belum selesai. enggak. Sekarang duduk. Oh, duduk. Berdiri. Oh, berdiri. Oke, berdiri. Kalau Sekarang berdiri. saya ngasih trik. Oke. Mereka yang kerja di kantor, duduk seharian, suka sakit pinggang. Duduk kelamaan tuh. Duduk kelamaan suka sakit pinggang. Sebenarnya nggak usah lama-lama, kita berdiri sebentar. Kaki maju satu. Ya. Hormat. Terus tangan ke atas. Halo. Ya. Ini perut kaki nggak boleh gerak ya. Punggung ke belakang. Terasa di mana? Punggung ke belakang. Sini terasa. Iya, iya. Ya. Jadi waktu si pinggang pegal kita boleh aja gini. Cukup 15 sampai 20 detik. Terus ganti kaki. Pakai kaki apa Pak? Oh ini. Ya. Sampai terasa sininya sakit. Terasa? Iya. Ya. Nah, setelah itu satu lagi gini, kita jejer. Ini, tak. Sejajar kayang lagi. Ini akan narik otot sini. Jadi kalau kita umpamanya jalan ke puncak macet, kan kita pegel. Turun dari mobil aja, melakukan paling 1 menit,
Ini udah belum Pak? Ya terserah. Oke baik. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.